Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya yang pada kesempatan kali ini akan berbagi aksi nyata modul 2.2 A10. Aksi nyata ini dilatar belakangi adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa setiap anak memiliki keunikannya masing-masing dan guru di sini bertugas sebagai penuntun. Pembelajaran daring ini sesuai dengan kodrat zaman. Hakikatnya yaitu pembelajaran yang menggunakan berbagai aplikasi seperti Google Classroom, kemudian WhatsApp dan lain-lain. Gaya belajar merupakan salah satu cara belajar peserta didik, dan pembelajaran sosial emosional di sini bertujuan untuk memperbaiki diri supaya belajar lebih fokus dan lebih produktif. Mbak Vika merupakan akronim dari modalitas belajar aktif, visual, kinestetik, dan auditorial yang merupakan salah satu aspek pembelajaran berdiferensiasi aspek profil. Bersolek di air merupakan akronim dari pembelajaran sosial emosional kreatif di awal dan di akhir. Dalam hal ini di awal dan di akhir proses pembelajaran itu. Pembelajaran dengan gaya belajar Mbak Vika ini meliputi baik konten, produk maupun prosesnya. Berikut ini adalah tahap perencanaannya. Jadi membagikan angket dulu, kemudian merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian membuat media pembelajarannya, membuat RPP-nya, seperti berikut ini. Di sini Mbak Vika meliputi konten, proses, dan produk, kemudian bersolek dipilih di awal dengan menggunakan gambar cakram atau roda emosi pelucik, kemudian di akhir menggunakan teknik refleksi diri dengan pedoman P4 atau F4 yang merupakan pertanyaan tentang pelajaran yang terjadi hari itu, kemudian kesan-kesannya seperti perasaannya dan seterusnya. Berikut ini adalah hasil angket penjajah daring atau pembelajaran jarak jauh dalam jaringan. Di sini guru menanyakan pembelajaran yang disukai oleh murid untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini mayoritas menjawab melalui WhatsApp, kemudian diteruskan dengan Google Classroom dan video pembelajaran. Ini adalah hasil angket. Kemudian solusi guru mengikuti kemauan anak ya. Berikut ini adalah RPP-nya untuk bagian pendahuluannya. Prosesnya atau bagian intinya menerapkan Mbak Vika, dan ini adalah di bagian akhirnya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses pembelajarannya seperti berikut ini. Pada kegiatan awal pembelajaran, aktivitas guru yaitu memberi salam dan memimpin doa menggunakan voice note seperti dokumentasi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang hebat, yang luar biasa, semoga di pagi ini selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu diberikan kebahagiaan. Selanjutnya untuk pagi ini kita akan belajar IPA ya.
Silakan semuanya menyiapkan diri, duduk yang baik, karena nanti sewaktu-waktu saya panggil menggunakan panggilan grup ya. Jadi kalian yang perempuan muslimah gunakan kerudung, duduk yang baik, dan menjawab video call dari Bu Asih secara grup nanti ya, bergiliran 77. Kemudian silakan kalau yang belum berdoa bisa berdoa dulu ya. Siapkan alat tulis juga, buku siswa. Oke. Aktivitas siswa yaitu menjawab salam, kemudian menyiapkan diri menerima pelajaran seperti dokumentasi berikut ini. Ini jawaban salam dari murid. Aktivitas selanjutnya yaitu pembelajaran sosial emosional kreatif dengan menyajikan gambar cakram roda emosi pucik, dan murid dipersilakan menyampaikan perasaannya hari itu. Berikut ini yang disampaikan oleh anak-anak. Perasaannya ada yang senang, ada yang sedih, ada yang optimis, ada yang gembira. Ya, ini adalah jawaban-jawaban dari murid yang saya rekam menggunakan rekam layar. Ya, ini masih jawaban-jawaban murid tentang perasaannya pagi itu. Ini saya dokumentasikan menggunakan rekam layar, dan guru mengucapkan terima kasih pada yang sudah menjawab dan memotivasi yang lain untuk mengungkapkan perasaannya, sehingga semua yang pagi itu sudah bergabung segera menyampaikan perasaannya. Iya, masih komentar-komentar atau jawaban-jawaban murid. Ada yang senang, optimis, dan di sini guru juga memberikan pesan suara seperti berikut. Senang ya bisa bertemu kalian setelah kemarin melewati hari Minggu gitu ya, Senin penuh semangat ya, bersama dengan murid-murid 9A yang luar biasa, yang hebat. Rasanya kangen, pengen mengajar ya. Alhamdulillah pagi ini ketemu lagi. Nah anak-anak, apapun yang kita rasakan, kita perlu melatih diri kita untuk fokus ya, fokus dalam belajar. Mungkin di sini saya ingin berbagi caranya supaya kalian bisa fokus ya, atau kalau sedang beribadah itu bisa khusyuk gitu ya, yaitu dengan cara menyadari ya, menyadari atau mindfulness, sadar ya, menyadari secara penuh atau kesadaran penuh. Nah, apa itu kesadaran penuh? Yaitu posisi di mana kita merasakan betul apa yang terjadi dalam tubuh kita, dalam pikiran kita. Contohnya bernafas. Nah, bernafas itu karena apa? Menjadi kita pun selanjutnya kita akan belajar bersama-sama tentang perkembangan sekunder pada wanita ya. Jadi wanita pun yang telah mengalami masa dewasa itu juga mengalami perkembangan sekunder pada tubuhnya ya, pada organ tubuhnya. Nah, bagaimana perkembangannya? Saya akan membagikan video serta membagikan PowerPoint ya. Jadi yang tidak bisa membuka video dapat membuka PowerPoint-nya, tapi kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lengkap bisa melihat videonya ya. Nanti akan saya bagikan, dan di situ ada 5 pertanyaan ya. Nanti bisa kalian jawab di buku catatan. Nah, berikut ini adalah jawaban dari murid ya yang masih tetap aktif dengan chat setelah mendengarkan arahan dari guru. Nah, ini adalah media yang berupa PowerPoint dan video pembelajaran yang di-share di WA, yang sudah di-share juga di Google Classroom. Di sini ada pesan suara juga. Jika ada pertanyaan, silakan kalian boleh
nuliskan di kolom komentar di bawah video tersebut ya. Jadi video tentang materi pelajaran hari itu tentang siklus menstruasi. Dan berikut ini adalah cuplikan dari video pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Asy Winarti yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang sistem reproduksi pada manusia, siklus menstruasi. Sebelum dilanjutkan, silakan bisa dicatat dulu pertanyaannya. Setiap wanita yang sudah dewasa akan mengalami pematangan pada organ reproduksinya. Ya. Salah satunya yaitu ditandai dengan keluarnya darah haid atau darah menstruasi dari organ kewanitaannya. Jadi rendahnya hormon estrogen dan progesteron tadi itulah yang menyebabkan dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah sehingga perempuan mengalami menstruasi. Dan itu terjadi pada wanita setiap bulan sekali. Ini gambaran lainnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan tentang hormon ya, bahwa hormon luteinizing hormon itu dipengaruhi oleh kelenjar hipofisa yang ada di bawah otak di sini ya. Ini yang mempengaruhi, namanya kelenjar hipofisa, mempengaruhi pengeluaran hormon. Jadi seseorang biasanya ada yang sebelum mens itu mengalami yang namanya PMS ya, premenstrual syndrome ya. Di situ dia menjadi emosional, mudah marah, kemudian kadang-kadang ada yang bisa menjadi bersikap kejam dan seterusnya. Selanjutnya ini adalah gambaran dari organ reproduksi wanita. Ini ovariumnya dan ini aktivitas yang ada di dalam ovarium ya. Jadi ini tadi adalah gambaran hormonnya, ini juga ya. Ini ovarium dan ini adalah gambaran dinding rahimnya. Selanjutnya yaitu sampai pada kegiatan akhir pembelajaran. Di sini aktivitas murid adalah bersama-sama dengan guru menyimpulkan materi, kemudian ada evaluasi dari guru, tanya jawab sedikit ya. Kemudian refleksi dengan bersolek. Nah, untuk bersolek yang di akhir pelajaran yaitu dengan P4 ya, apa yang baru dipelajari, perasaannya bagaimana, apa yang sudah dipahami dan belum, serta apa rencananya ke depan atau perubahan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki yang nomor 3 itu yang belum paham misalnya. Hasil belajar siswa seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Piliana Fani dari kelas 9B nomor urut 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus grafik menstruasi. Di sini terdapat dinding rahim atau endometrium. Di sini terdapat hormon level atau level hormon yang bergaris hijau bernama FSH. Dari kelas 9A, nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas ovarium dan kondisi endometrium. Ini pada saat fase menstruasi. Di sini meluruhnya dinding rahim. Di sini terjadi peningkatan hormon. Yang kuning adalah hormon estrogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galis Setiawibowo, kelas 9A, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan grafik level hormon siklus menstruasi. Di sini ada endometrium atau dinding rahim, dan di sini ada hormon level yang berwarna hijau adalah FSH, dan yang berwarna biru muda adalah RH, yang berwarna oranye adalah estrogen, dan yang berwarna biru tua adalah progesteron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Laura Rizka dari kelas 9A. Saat ini di kelas 9 saya mempelajari materi bab 1 tentang sistem reproduksi pada manusia. Saya merasa bisa mengikuti setiap pembelajaran berlangsung dengan metode-metode yang digunakan membuat saya bisa lebih mudah memahami.
Dengan adanya materi sistem reproduksi pada manusia, saya menjadi lebih paham tentang pembelahan sel, organ reproduksi, siklus menstruasi, kehamilan, dan gangguan-gangguan yang dapat mengganggu organ reproduksi, serta upaya pencegahannya. Perubahan yang saya ingin terapkan di kedepannya, saya berharap saya bisa lebih aktif dalam pembelajaran, lebih cepat paham, tidak menunda-nunda tugas yang diberikan, dan bisa semakin memahami materi-materi bab 1 dan bab-bab berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan refleksi diri tentang belajar IPA bersama Bu Asih dengan materi sistem reproduksi manusia dan submateri siklus menstruasi. Perasaan saya setelah mempelajari materi tersebut senang karena saya dapat mengerti pembelajaran dengan mudah dengan menggunakan video yang dikirim oleh Bu Asih. Saya akan menyampaikan refleksi diri setelah belajar IPA dengan Bu Asih dengan materi sistem reproduksi manusia dengan submateri siklus menstruasi. Perasaan setelah mempelajari materi tersebut senang, gembira karena dapat mengikuti pelajaran dengan kondisi sinyal yang cukup baik. Kesannya adalah saya suka menggambar sehingga saat membuat grafik yang diwarnai, saya semakin tertarik. Harapannya adalah Bu Asih tetap memberikan penjelasannya lewat video. Saya akan menyampaikan refleksi tentang saat pembelajaran bersama Bu Asih. Materi yang saya pelajari adalah siklus menstruasi bab sistem reproduksi manusia. Perasaan saya saat mempelajari itu adalah senang karena Bu Asih menyampaikan materi dengan menyenangkan. Pelajaran yang diambil adalah saya harus belajar lebih baik lagi. Harapan kedepannya saya ingin terus belajar dengan gambar dan video. Akhir. Dan ini adalah refleksi dari peserta didik yang berupa catatan, kemudian di sini yang berupa video ini ya. Nah, hasil akhirnya ternyata keaktifannya meningkat, kehadirannya juga tepat waktu lebih banyak, kemudian tugas yang dikumpulkan juga lebih variatif, lebih banyak juga yang mengirimkan, dan rata-ratanya meningkat. Ini ya bukti fisik dari kehadiran. Nah ini ya tanggal berikutnya, hasil karya peserta didik dari KI 4 yang merupakan tugas keterampilan membuat grafik level hormon. Ada yang dikirim melalui YouTube, ada yang melalui Google Classroom. Ini adalah hasil karya yang dikirim melalui Google Classroom. Dan ini adalah daftar nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.